Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya tentang pembagian kalimat isim yang mu'rab. Ini mengulang yang tadi malam itu. Tadi malam sudah menentukan ada tabel yang mempermudah untuk menghafal i'rab itu. Mulai dari i'rab rafa sampai dengan i'rab jazm. Nah, i'rab yang semuanya dari i'rab rafa dengan i'rab jazm, maka nanti ini akan terbagi dua, menjadi dua bagian. Yang pertama nanti ada yang di i'rab dengan harkat, ada istilahnya dengan i'rab dengan huruf. Al-mu'rabatu kulluha qad tu'rabu bil harokati au hurufin tuqrabu. Jadi lafaz-lafaz yang mu'rab, lafaz-lafaz mu'rab yang sudah kita bahas dari kemarin, dari i'rab rafa sampai i'rab jazm, maka semua lafaz-lafaz mu'rab itu nanti ada kalanya mu'rab dengan huruf, ada kalanya di i'rab dengan huruf, ada kalanya di i'rab dengan harkat. Maka semuanya itu akan terbagi menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian, di i'rab dengan harkat dan di i'rab dengan huruf. Fa'awwalul kismaini minha arba'u. Sekarang kita berbicara yang di i'rab dengan harkat. Ini nazamnya banyak, ada 5 nazam, tapi nanti saya sudah sebutkan secara langsung. Maksud dari nizam ini apa saja yang mu'rab dengan harkat. Itu saya sebut, apa namanya, saya catat secara gampang itu. Tanpa harus menterjemah per bait yang ada di nazam ini. Fa'awwadul kismaini minha arba'u وهي التي مرت بضم ترفع وكل ما بضمة قد ارتفع ونصبه بالفتح مطلقا يقع وخفض الاسم منه بالكسر تلزم والفعل منه بالسكون منجزم لكن كهدة لنسبه كسر وغير مصروف بفتحة يجر كل فعل كان معتلا جزم بحذف حرف علة كما علم. Maksud dari semua nazam ini, apa saja yang di'arab dengan harkat, yang mu'rab dengan harkat, lah ini. Ada 7 yang di'arab dengan harkat. Maksudnya di'arab dengan harkat, ya i'rabnya itu menggunakan harkat. Contoh isim mufrad, tadi malam isim mufrad itu sim mufrad dhamma fathah kasroh itu. Sim mufrad dhamma fathah kasroh. Sim mufrad ketika rafa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Dhamma fathah kasroh. Maka ketika rofa zaidun, zaidan, nasab zaidan, zaidin. Zaidun, zaidan, zaidin. Nah, perubahannya kan di harkat itu. Dari dun menjadi dan menjadi din. Jadi itu yang dimaksud dengan mu'rab bil harkat. Yaitu perubahannya ada di harkat. Dari zaidun menjadi zaidan, kemudian menjadi zaidin. Kalau perubahannya terjadi di harkat, maka itu istilahnya mu'rab dengan harkat. Kalau yang berubah di huruf, maka itu mu'rab dengan huruf. Itu mu'rab dengan huruf. Coba ini langsung contoh ya, tidak usah marortu, tidak usah. Langsung contohnya, rofa, nasab. Kalau ini jamak taksir ini gimana? I'rabnya apa saja? Langsung sebutkan sepertiannya.
Isim mufrad dhamma fathah kasroh. Maksudnya ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasroh. Maksud dari dhamma fathah seperti itu. Kalau jamak taksir monggo. Jamak taksir apa saja irobnya? Dhamma fathah kasroh juga Ustaz. Dhamma fathah kasroh. Langsung contohnya. Tidak usah roh itu, tidak usah langsung contohnya. Dhamma fathah kasroh. Langsung contohnya. Contoh yang isi mufrad. Dhamma fathah kasroh zaidun, zaidan, zaidin. Jamak taksir. Kalau katanya tadi dhamma fathah kasroh. Contohnya. Ar-rajulu, ar-rajula. Aklamu, aklami, aklamun, aklamu, aklami, Tidak, Abwabun, anu, ditanwin, aklamun. aklamun, abwab, aklaman, aklamin. Aklamun, aklaman, aklamin. Kalau tidak abwab, mau ditanwin, jangan pakai, kalau tidak mau ditanwin, ya pakai al-aklamu, al-aklami, al-aklama. Kemudian jamak muannas salim itu kan perubahannya diharkat kan? Dari aklamun menjadi aklaman menjadi aklamin. Jadi perubahannya mu'rabnya itu diharkat. Itu mu'rabnya diharkat. Silakan lanjut. Jamak muannas salim. Apa jamak muannas salim? domah, kasroh, kasroh. Dhamma kasroh kasroh. Contohnya, Ahi Jeffrey. Jamak muannas salim. Dhamma kasroh kasroh. Contohnya, Ahi Jeffrey. Muslimatun, muslimatin, muslimatin. Oke, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Apa yang dikatakan dengan jamak muannas salim? Eh, isim yang Yang di, menunjukkan perempuan. hmm, dengan mendapat Tambahan alif dan tak. tambahan alif dan ta. Maka muslimun menjadi Muslimatun, mukminun, maka menjadi mukminatun. tinggal menambah, mau dijadikan jamak muannas salim yang bermakna perempuan tinggal menambahi alif dan ta. Dhamma kasrah kasrah muslimatun muslimatin muslimatin. Isim ghair munsharif. Fathah, Hah? fathah. Rafa nasab Dom, jarnya. domah fathah fathah. Dhamma fathah fathah. Isim ghair munsharif itu i'rabnya adalah dhamma fathah fathah. Dhamma fathah fathah. Silakan contohkan. Kasih contoh. Ahmadu, ahmada, ahmada. Ahmadu, Ahmada, Ahmada. Itu ilatnya ilat berapa itu? Ilatnya ilat berapa? Mengulang yang kemarin. Mengingat-ingat yang kemarin. Ilatnya ilat berapa? Jadi kita harus aktif di sini ya. Makanya saya sering tanyakan terus biar antum mengingat-ingat yang sudah selesai. Ilatnya ilat apa? Yuk yang lain. Ilat dua Ustaz. Ilat Ilat dua. dua. Ilatnya berupa apa? Coba isim alamiah dan wazan fi'il af'alu. Yaitu alamiah dengan wazan fi'il. Alamiah Oh, dengan wazan fi'il. Oke. Sekarang isim maksur. I'rabnya. I'rab isim maksur.
Dhammah fathah kasroh. Dhamma fathah kasroh. Kurang lengkap. Dhammanya dhamma Eh, gimana? Fathahnya fathah Muqad, gimana? Kasrohnya gimana? Silakan kurang lengkap. dhom- dhammahnya eh, semuanya muqaddarah, Ustaz. Terus Fathahnya juga muqaddarah. Kasrohnya semuanya juga, muqaddarah ya. iya. Semuanya muqaddarah. Contohnya Contohnya al-fata. Al-fata. al-fata, al-fata, al-fata. Al-fata. Jadi perubahannya sebenarnya itu di i'rab ya, perubahannya di harkat. Cuma harkatnya muqaddarah. Jadi al-fata, al-fata, al-fata. Al-fata, al-fata, al-fata. Kemudian isi mangkus, Dhammah muqaddarah, fathah dhohirah, kasrah muqaddarah. contohnya. Al-qadi, al-qadiyah, al-qadi. Kemudian bagaimana cara membedakan antara isim mangkus dengan isim yang mudhof pada ya mutakalim kemarin? Isim mangkus kan isim yang berakhiran ya lazimah sebelum ya berharkat kasroh. Ya, isim yang mudhof pada ya mutakalim itu juga seperti itu. Huruf akhirnya berupa ya juga berupa ya sebelumnya itu berharkat kasroh. Gimana cara membedakan apakah lafaz itu isim mangkus ataupun isim yang dimudhofkan pada ya mutakalim? Kalau iya mutakalim, Ustaz, itu tidak menggunakan alif lam. Hmm. Sedangkan eh, apa tadi? Isim mangkus. Mangkus. isim mankus itu menggunakan alif lam ataupun tanwin. Kenapa? Oh, nah, kenapa apa namanya isim yang dimudhofkan tidak boleh menggunakan alif lam? Karena Kar- mudhof tidak boleh ada alif lam, nun Mudhof ataupun itu tanwin. tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada apa lagi? Tanwin Tanwin, Tanwin. nun, Apa lagi? dan nun. 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 Coba contohkan yang tidak boleh nun. Contohnya gimana yang tidak boleh ada nun? Yuk, seperti halnya kolami, ini cerpen saya. Kan jelas ini tidak boleh ada alnya ya. Tidak boleh dibaca al-kolami. Kolami tidak boleh lamnya mimnya ditanwin ya memang nggak bisa kebaca. Yang tidak boleh tanwin, contohnya yang tidak boleh nun, contohnya gimana? Yang nunnya Rok kebuang. rok atau fajri. Rok, atal, rok atal, fajri. Karena dimudhofkan, maka nunnya dibuang karena asalnya adalah rok atani. Asalnya adalah rok atanil fajri asalnya. Asalnya adalah rok atanil fajri. Tapi ketika dimudhofkan, maka mudhof itu tidak boleh ada tiga hal, tidak boleh ada tanwin, tidak boleh ada an, dan juga tidak boleh ada nun. Sehingga rokaatanil fajri menjadi rokaatal fajri. Ini kalau posisinya, ini rokaatani kalau posisinya rofa. Tapi kalau posisinya nasab gimana bacanya? Hmm? Ini kan posisinya rofa. Kalau nasab atau jar gimana? Sama, Ustaz. Ah, tidak sama lah. Isim tasniyah gimana i'rabnya? Eh, pakai ya Ustaz. Berarti gimana? Eh, rok atil bukan ya? Gimana? Yo. Rokata ini. Hah? Rokata ini. Rok atal. Rok gimana gini? Insya Allah.
Kalau tasnya itu kan anu ya Ustaz ya. Kalau rofanya dia pakai alif, kalau nasab sama jarnya pakai ya. Betul. Ya seperti ini, tinggal buang saja nunnya. Rok'atayil fajri cara bacanya. Oh. Rok'atayil Ya-nya dihidupkan ya fajri. Ustaz ya. Hah? Ya-nya dihidupkan. Dihidupkan, karena kenapa? Karena mau digandeng dibaca dengan al ini. Harkat yang dipilih asalnya rok'atai. Tapi kalau mau dilanjutkan, mau digabung cara bacanya itu harus mendatangkan harkat yang paling ringan, yaitu menggunakan kasroh rok'atayil fajri. Karena nggak mungkin kan ada dua huruf mati mau digabung sama-sama mati. Alif ini mati, tidak berharkat. Iya tidak berharkat. Gimana cara bacanya? Maka kan harusnya harus diharkati salah satunya kan. Maka yang diharkati ya bukan alifnya, tapi ini. Kemudian ini menggunakan harkat yang paling ringan adalah harkat kasrah rak'atayil fajri. Tidak boleh asalnya rak'atainil fajri. Karena mudhaf tidak boleh rak'atayil fajri. Gitu. Paham ya? Ini mudhaf. Beda halnya dengan tarkib masjid. Tarkib masjid apa kemarin? Apa bedanya antara mudhaf dengan tarkib masjid? Idhofa dengan tarkib masjid. Tarkib masjid kemarin apa contohnya? Hadramaut. Itu kan, ini kan rok'atail fajri, rok'atun dengan al-fajri. Rok'ata dua rokaat, al-fajri fajar atau subuh. Kemudian hadrun. Hadrumaut. Ini hadrun dengan mautun. Apa? Ini kalau yang di atas terdiri dari rok'atai dengan al-fajri. Kalau di bawah ini terdiri dari hadrun dengan mautun. Ini yang di atas dikatakan dengan idhofa, susunan mudhaf dan mudhaf ilaih yaitu idhofa. Kemudian sedangkan yang di bawah ini dikatakan dengan tarkib masjid. Apa bedanya? Rok'atai, rok'atai al-fajri atau babul masjidi. Babul masjidi. Babul masjidi. Babul masjidi. Babul masjidi terdiri dari dua kalimat, al-babun dengan al-masjid. Hadramaut terdiri dari dua kalimat, hadrun dengan maut. Yang di atas dinamakan dengan susunan idhofa, yang di bawah dengan susunan tarkib masjid. Padahal sama-sama terdiri dari dua isim yang menjadi satu. Apa bedanya ini? Hadromaut termasuk isim ghairu munsharif Ustaz. Ya, tidak usah ke isim ghairu munsharif apa enggak dulu. Apa namanya? Cara membedakan antara susunan idhofa dengan tarkib masjid. Tanpa menyinggung apakah itu apa namanya, eh itu kan hukumnya i'rabnya dari hadramaut adalah nanti ketika jar maka harus menggunakan fathah karena termasuk isim ghair munsharif. Lah tanpa ke i'rab dulu, ke i'rabnya dulu. Perbedaan antara apa namanya, antara idhofa dengan tarkib masjid tanpa menyinggung i'rabnya. Kalau tarkib masjid menghasilkan istilah baru Ustaz, walaupun secara harfiah, secara arti perkatanya tidak berhubungan. Hmm? Yang satunya Kalau yang satunya, yang idhofa kalau yang idhofah menjadi mengerucutkan makna, bukan ya Ustaz? Maksudnya kan mengerucut. kalau tadinya bab itu kan berarti masih apa ya? Masih umum. Mm-mm. Kemudian al-masjid juga umum. Tapi kalau babul masjid menjadi maknanya itu lebih mengerucut gitu.
yaitu pintu masjid gitu. Oke. Mungkin ada yang lain, ada yang mau melengkapi yang lain. Monggo, disampaikan. Ya, izin Ustadz. Kalau Oke. idofah itu dua makna yang saling memberikan penjelasan satu sama lainnya. Ya, contoh babul masjid pintu. Pintu apa? Berarti al-masjid itu lebih khusus pintu masjid. Kalau taksir masjid itu dua kata baru yang saling tidak berhubungan tapi mempunyai makna yang baru. Contoh Hadramaut atau kalau bahasa kita di Indonesia kayak kelapa gading gitu kan, kelapa dan gading gitu. Kelapa dan Oke. gading, gading gajah berarti kan itu kalau di satu kan menghasilkan sebuah nama kota di Jakarta itu ada namanya Mhm. Kelapa Gading gitu. Oh, siap, 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 siap. Jadi kalau tarkib masjid itu apa namanya kumpulan dari dua kata yang menjadi satu. Ini langsung terlebur menjadi satu. Hadrun dengan maut ini sudah ketika sudah dijadikan tarkib masjid, ini sudah menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Ketika sudah menjadi tarkib masjid, jadi dua kata digabung menjadi satu, akhirnya campuh jadi berlebur menjadi satu itu, menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisah lagi. Jadi tidak bisa hadrun hadir mautun mautun ketika sudah jadikan tarkib masjid karena sudah menjadi satu, karena sudah menjadi nama apa namanya nama kota ini. Asalnya memang dua, tapi ketika sudah digabung, wes jadi satu sudah. Jadi satu kesatuan sudah, yaitu nama kota. Tapi kalau ini bukan menjadi dua kata dilebur menjadi satu, enggak. Ini hanya disandarkan. Disandarkan kepada lafaz mudhaf itu hanya disandarkan kepada mudhaf ilaih. Babun itu butuh lafaz yang disandarkan. Kalau cuma babun, babun apa? Ini kan butuh sandaran. Babul masjidi, pintu masjid. Babul baiti, pintu rumah. Babul ghurfati, pintu kamar. Kolam. Kalau mau nanti ini pennya siapa, kan butuh disandarkan kepada lafaz setelahnya. Qalamu Zaidin. Pennya Zaid. Qalamu Amrin. Bulpennya Umar. Hanya disandarkan. Bukan menjadi satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Kalau Hadramaut memang asalnya dua, tapi ini sudah menjadi satu. Bukan disandarkan Hadramaut, bukan disandarkan kepada maut. Enggak, ini digabung Uwais menjadi satu, menjadi sebuah nama kota. Kalau ini tetap babun tetap bab, masjid tetap masjid. Hanya saja disandarkan kepada masjid. Babul masjidi, pintu masjid. Tetap maknanya satu persatu tetap punya makna masing-masing. Bab tetap bab, masjid tetap masjid. Rok'atayil fajri. Rok'atan hanya disandarkan kepada fajri. Maknanya tetap rok'ataya dua rokaat, fajri ya subuh. Tapi kalau ini asalnya memang beda, tapi ketika sudah dijadikan satu, wes tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena sudah menjadi satu istilah, menghasilkan istilah baru, itu menjadi sebuah nama kota, nama apa gitu. Gimana? Ada yang bingung atau sudah bisa dipaham? Paham insyaallah Ustaz. Hmm. Oke, kita lanjut. Ustaz, Afwan, Ya, silakan. intinya untuk yang tarkib majazi itu dia berasal dari dua kata tapi bisa menghasilkan satu istilah baru gitu ya. Betul seperti itu. Oh iya Ustaz, Dari dua syukron kata Ustaz. akhirnya menghasilkan istilah baru. Ketika sudah menghasilkan istilah baru kan nggak bisa dipisah lagi karena sudah jadi satu kan, sudah menyatu. Kalau yang di atas ini tidak tetap, meskipun ini cuma disandarkan doang, tidak menghasilkan istilah baru. Tidak, disandarkan. Babu tetap bab, masjid tetap masjid. Babun masjid menjadi pintu masjid.
Itu. Selanjutnya adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' gimana i'rabnya? Yuk, fi'il mudhari' i'rabnya. Rofa, nasab, jazm. Iya, ketika rafa menggunakan Dhammah. ketika rafa menggunakan dhammah, kemudian Kalau nasab dengan fathah, kalau jazm dengan sukun. silakan contohkan. Yaf'alu, kemudian yaf'ala sama yaf'al, Ustaz. Yaf'alu ay yaf'ala lam yaf'al. Yaf'alu lan yaf'ala Lam yaf'al. yaf'alu lan yaf'ala lam yaf'al. Maka semuanya itu kan perubahannya terjadi di harkat. Makanya ini istilahnya di i'rab dengan harkat. Istilahnya i'rab dengan harkat karena memang perubahan dari i'rab satu kepada i'rab yang lain itu terjadi di harkat. Tuh. Kemudian yang kedua itu adalah i'rab dengan mu'rabnya itu dengan huruf. Berarti perubahannya itu dari i'rab ke i'rab itu adalah di kalimat huruf. Hmm. والمؤربات بالحروف أربع وهي المثنى والذكور تجمع جمعا صحيحا كالمثال خالي وخمسة الأسماء والأفعال. Ini cuma nadamnya banyak ya, intinya cuma sedikit maksudnya itu. Famal musannafa di raf'ihi alif wa nasbuhu wa jarruhu bin ya'urif. Wa kal musannal jam'u fi nasbin wa jar wa raf'uhu bin wawi marra wastaqar. من خمسة أسماء كهذا الجمع في رفع وخفض وسبن بالألف والخمسة الأفعال رفعها أريد بنورها وفي سواه تنحذف. Apa saja yang mu'rab dengan harkat, yang mu'rab dengan huruf, ini hanya ada 4. Macam-macam lafaz yang di'rab dengan huruf, itu hanya ada 4. Yang pertama adalah isim tasniyah. Yang kedua adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian yang ketiga asmaul khamsa, yang keempat af'al khamsa. Coba isim tasniyah i'rabnya. Rafa dengan alif, nasab dengan ya, jer dengan ya. Contohnya Waladani, waladaini, waladaini. oke. Sekarang jamak mudzakkar salim. Ketika rofa wawu, ketika nasab ya, ketika jar ya. Contohnya Muslimuna, muslimina, muslimina. oke. Sekarang kan perbedaan, berarti kan yang ada perbedaannya di antara hampir mirip. Nah, kalau isim tasniyah maka dibaca Muslimah ini. kalau isim Main tasniyah jelas muslimah ini ya. ya, Kalau jamak mudzakkar salim maka jelas dibaca muslimina. muslimina. Dalam kitab kuning itu nggak ada harkat.
Kita membaca kitab kuning itu nggak ada harganya kecuali memang yang dikasih harga oleh percetakan. Tapi namanya kitab kuning rata-rata asalnya itu memang tidak berharga. Nah, ketika menemukan lafaz-lafaz yang seperti ini, gimana cara menentukan apakah ini adalah muannas salim? Apakah ini adalah isim tasniyah atau ini adalah jamak mudzakkar salim? Gimana cara menentukan? Kalau isim tasniyah kita jelas membaca muslimah ini. Kalau jamak mudzakkar salim jelas kita muslimina. Tapi kan membingungkan. Ini muslimah ini apa muslimina? Gimana cara membedakan apakah ini jamak mudzakkar salim? Apakah ini adalah jamak ah, apakah ini adalah jamak mudzakkar salim? Apakah ini adalah isim tasniyah? Monggo. Afwan Ustaz, apakah ini salah satu termasuk untuk mengetahui apakah itu isim tasnya atau bukan? Itu dengan memperhatikan kalimat sebelumnya, Kak Ustaz. Hmm. Oh, ada Memperhatikan ini. kalimat sebelumnya. Contoh-contoh, mungkin ada contoh. Mungkin ada contoh. Atau yang lain mau menambah. Yang lain ada menambah. Yuk sebelum saya kasih contoh. Yang lain dulu. Gimana? Ada pandangan? Yang lain ada pandangan? Monggo. Gimana? Setahunya sudah. Seingatnya atau gimana caranya? Tadi sudah ada melihat lafaz sebelumnya. Atau ada cara untuk mengetahui apakah itu termasuk muslimah ini atau muslimina atau mungkin kan ada cara lain. Monggo siapa saja? Mungkin ya Ustaz izin. Iya, monggo. Mungkin contohnya kayak oh, Huma Muslimah ini gitu ya. Oh, Atau ada huma. Oh iya, oke. ya dilihat dari contoh sebelumnya gitu. Oke. Semisal saya buka bab eh, ini caranya bacanya gimana? Ida ini apa idina? Ida Kalau ini. ida Ida ini ini. berarti tasniyah. Ida ini tasniyah. Kalau idina berarti jamu dzakar salim. Apa ini? Apa ini? Ida ini, Ustaz. Ida I- ini. Ida ini. Kenapa kok pilih ida ini? Karena menunjukkan mana jumlah. Gimana? Menunjukkan mana jumlah. Apa ya, Ustaz? Nah, kalau milih ida ini kan tasniyah jelas maknanya dua. Kalau Ya. idina itu kan jamak mudzakkar salim jelas maknanya banyak. Antum ini cara bacanya milih ida ini apa idina? Ida ini Kenapa karena kok kata ida ini? benda, Silakan. karena Hah? kata benda, Pak.
Maksudnya apa kok karena kata benda ini? Maksudnya gimana? Karena kalau secara makna artinya Ustadz, dua gitu. Dua. Dua. Dilihat keterangannya di bawah, Ustaz. Nah, gimana cara menentukan? Ya dari pemahaman. Ida ini itu cuma ada dua, Idul Fitri sama Idul Adha. Ya jangan, tidak mungkin lah dibacanya Dina kan. Ya, Jadi untuk menentukan itu dari pemahamannya juga yang dikehendaki seperti halnya muslimina atau muslimina atau muslimah ini. Kalau memang dari lafaz-lafaz sebelumnya itu menghendaki yang dibicarakan adalah dua orang muslim, ya pasti muslimah ini bukan muslimina. Kalau seperti halnya Ida ini kenapa kok milih tasnya bukan idina? Karena yang ada sholat id dua, ada Idul Fitri, Idul Adha, sudah jelas. Jadi seperti itu. berarti memahami konteks. Iya betul, memang konteks seperti halnya ketika baca ini, ketika semisal ini, rok ini. Ini apakah ini? Apakah rokaatina? Jelas kita akan bicara bilang rokaat ini karena dua rokaat. Ada Subuh itu subuhnya. 2 rakaat sudah ketemu. Iya, ada subuhnya soalnya. Iya, makanya kan dilihat secara teks maksudnya apa? Apakah ini rakaat ini apa rokaatina ya? Sama-sama bisa. Kalau rokaatina berarti beberapa rakaat mungkin. Rakaat ini berarti 2 rakaat karena sudah sholat subuh fajar. Jelas ini adalah rakaat ini. Karena itu ada dua, ya jelas adalah ida ini. Jadi salah satunya memang adalah mengetahui dari paham terhadap apa yang dibicarakan, yang dibahas itu. Jangan membedakan. Salah satu ciri-cirinya seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian Asmaul Khamsah, i'rabnya Waw, Wow, ya. waw, alif, sama ya. waw, alif sama ya. Contohnya Abuka, abaka, dan abi. abi, Abika. abika. Jadi Asmaul Khamsah itu apa saja? Asmaul Ada Khamsah itu 5. kan artinya Asmaul Khamsah kan isim-isim yang 5. Hu, Abun, apa? ahun, ahun, Akhun, apa? Hamun, 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 apa lagi? fu, Dafu, Sama zu. hamadu. madu. Gini ya, anggap pakai rofa dulu. Gak apa-apa lah. Aslinya fa dengan dal saja. Fudu, anggap ampun ini pakai awal langsung untuk rofa. Abun bapak ya. Akhun saudara, hamun, Mer- hamun mertua. Ipar. mertua. Fu itu mulut, itu Ipar. yang punya. Nah, ini kan isim-isim yang 5. Ini istilahnya dengan asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu syaratnya wajib mudhaf. Maka syaratnya adalah wajib mudhaf. Maka harus abun. Abun harus dimudhafkan maka menjadi abuka. Mudhaf kan mudhaf kepada ka kan? Abuka mudhaf kepada ka. Wajib mudhaf. Itu kalau rofa ketika nasab maka menjadi aba abaka karena ketika nasab menggunakan alif. Ketika jar maka menjadi abika karena ketika jar menggunakan iya.
Jadi Kalau asmaul khamsah itu wajib menjadi mudhof. Kalau mau menggunakan apa nah, nanti tanda i'rabnya menggunakan waw, alif dan ya, nanti itu harus dimudhofkan. Bukan cuma abun tiba-tiba dikasih waw. Enggak, nanti syaratnya dia harus mudhof. Abuka, tidak abaka, abika. Kalau yang akhud contohnya berarti tekan ya. hmm? Ya, Zat. Tinggal dikasih waw, alif dan iya itu gimana berarti contohnya? Akhuka, akhoka, akhika. Yang hamun, Hamuka, hamaka, hamika. yang fu, Fuka, Fika, fuka, ayo fu, fuka, 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 faka, fika. fika yang Ka, zu, Zuka, Zuka, eh zaka, bu zika. ya harus disesuaikan lah. Itu zu kepunyaan, oh iya, zumalin, orang yang punya harta. Kemudian Dzulqarnain Ustaz. Dzulqarnain. Iya apa? Dzulqarnain. Ketika rofa, ketika nasab Dzulqarnain, ketika jar Dzulqarnain. Dzumalin ketika nasab Dzamalin, ketika jar Dzimalin. Itu ini adalah asmaul khamsah isim-isim yang lima. kalau Zu disandar apa? Harus ada apa ya, Zat ya? Hah? Kata bendanya. Iya, kan kepunyaan Dzumalin. Dzu itu nanti kepunyaan orang bermakna orang. Dzumalin orang yang punya harta itu. Oh iya, Zat. Kalau cuma dzu tanpa setelahnya bisa juga sih Dzuki, Dzuka, orang yang memilikimu gitu ya. Dzuka, Zaka, Dzika, orang yang memilikimu gitu. Ustaz, kalau abun, akun, dan sebagainya disandarkannya kepada nama, misalkan Zaid, jadi bagaimana Ustaz ininya? Abu Harokat. Zaidin, Aba Zaidin, Abi Zaidin, bapaknya Zaid, Abu Zaidin, Abu Hurairah, Abu Kuhafa, Abu Janda. Kalau Rafa nasab, ya tinggal Aba Zaidin. Jer Abi Zaidin, bapaknya Zaid. Saudaranya Umar, Aku Amrin. Nasab Akha Amrin, Akhi Amrin. Gitu yang dimaksud ditanyakan antum. Iya betul Ustaz. Syukran Ustaz penjelasannya. Oke. Oke, yang terakhir. Af'alun khamsa. Af'alul khamsa. I'rabnya. I'rabnya rofa dengan nun, Hmm. nasab dengan menghapus nun, Hmm. kalau jazm menghapus nun juga ya Ustaz? Iya betul. Af'alul khamsa. Kalau ini isim-isim yang lima. Sekarang fi'il-fi'il yang lima. Apa saja fi'il-fi'il yang lima itu? Yaf. Terus. Fi'il-fi'il. Yaf'aluna, Yaf. Terus. taf'aluna, Terus. Yes.
Terus Taf'alani. taf'alani. Terus Taf'alina. taf'alina. Nah, ini adalah af'alul khamsah. Ini adalah af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Ini adalah fi'il-fi'il yang 5. Ketika rofa, maka tetap yaf'alani, taf'alani, semuanya yaf'aluna, taf'aluna, taf'alani, taf'alina. Tetap. Tapi ketika nanti posisinya taf'alina misal. Taf'alina. Ketika sudah posisinya adalah nasab, maka membuang nun. An. Ketika kemasukan amil nasab kan banyak an, lan, dan kai itu. Maka menjadi taf'ali. Antaf ali. Ketika jazm, kemasukan amil jazm, maka juga harus membuang nun. Maka lam taf ali. Semuanya dibuang nanti. Taf ali na antaf ali lam taf ali. Gitu semua. Bisa dipaham? Insya Allah Ustaz. Saya kok ngajar gitu. Mari, para Mariana. Nah, ini ada yang itu dulu ya. Ada yang bilang. Ada yang masih ditanyakan? Ustaz mau tanya Ustaz. Hmm. Bismillah. Mohon izin Ustaz bertanya terkait misalkan saya untuk memurojaah materi yang sudah dibahas melalui YouTube. Nah, itu kalau misalkan ada hal-hal yang sekiranya belum dipahami atau bagaimana, itu untuk apa mendapatkan pencerahan, apakah bisa langsung komunikasi dengan Ustadz atau memang ada ruang khusus Ustadz untuk kami bisa memurojaah atau Langsung mengulang-ulang? saja, biar enak. Langsung aja ya Ustadz ya. Langsung WA saja. Langsung pribadi saja, enak. Baik Ustadz, syukran Jadi Ustadz. nanti ditandai di mana Moroja itu nanti. Oke, kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan Siap. manfaat barokah. Al-Fatihah.